Shalom, selamat hari Natal. Kita percaya kita boleh ada di rumah Tuhan di hari Natal, beribadah hari Minggu, bukan karena kebetulan, amin, bukan juga karena rutinitas, tapi karena hati kita sungguh menyadari pertolongan Tuhan sepanjang tahun, penyertaan Tuhan sepanjang tahun, dan setiap hal yang boleh kita lewati semua karena Tuhan dan anugerah Tuhan, amin. Untuk itu mari kita siap untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saya jemput, saya undang jemaat sekalian boleh bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita bersama-sama dalam doa. Tuhan, kami percaya dan kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh ada di rumah Tuhan, kalau kami boleh merayakan Natal bersama-sama dengan saudara seiman kami, kami boleh ada, kami bersyukur. Kami bawa hati kami yang mau menyembah Tuhan pada siang hari ini. Sebab kami tahu segala hal yang boleh kami lewati sepanjang tahun ini, segala hal yang Tuhan mampukan untuk kami boleh jalani, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kuat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sudah begitu banyak berbuat bagi kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu, karena kami tahu Tuhan patut dan Tuhan layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita mengatakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kau selalu menolong hidupku, Kau topang aku dengan kuasa-Mu. Kau memberi kekuatan, Kau memberi pengharapan, tak pernah Engkau meninggalkanku. Amin. Kau menjaga seluruh jalanku, kasih-Mu selalu tersedia bagiku. Kau memberi kelepasan, Kau memberi kemenangan. Ku tahu ku aman dalam tangan-Mu. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Mari kita saksikan. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kau selalu menolong hidupku. Kau topang aku dengan kuasa-Mu. Kau memberi kekuatan, Kau memberi pengharapan, tak pernah Engkau meninggalkanku. Kau menjaga seluruh jalanku, kasih-Mu selalu tersedia bagiku. Kau memberi kelepasan, Kau memberi
aman dalam tangan-Mu. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku saksikan Engkau buat segala hal yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Di sepanjang 2022 kami boleh merasakan Engkau baik, bukan dari kata orang, tapi kami boleh menyaksikan dan kami boleh merasakannya dalam hidup kami. Tan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Bapak Ibu, kita sudah sampai di minggu yang terakhir tahun 2022. Kalau boleh kita melihat ke belakang, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengatakan pada siang hari ini, saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Bukan dari kata orang, bukan dari kata dongeng, bukan dari kata-kata cerita-cerita di Alkitab, tapi Bapak, Ibu, dan saya mengalami Tuhan. Amin. Setiap kita yang mengalami pertolongan Tuhan, kita yang ditolong, kita yang diberikan kemenangan, mari datang bawa hati yang bersyukur. Karena bukan tidak ada lain yang bisa kita berikan selain hati yang bersyukur, hati yang mau menyembah kepada Tuhan. Mari kita semua sungguh-sungguh, kita yang mengalami kasih Tuhan sepanjang hari, tidak satu hari pun Tuhan lewatkan kasih-Nya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Mari dengan sikap sungguh-sungguh, jadikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bahwa kebaikan Tuhan itu bukan apa yang hanya kita dengar, bukan hanya apa yang kita lihat dari kehidupan orang lain, tapi apa yang kita bisa saksikan dari kehidupan kita. Mari engkau yang bersyukur, sama-sama angkat hatimu, katakan satu kali lagi di hadapan Tuhan. Ku saksikan apapun yang terjadi 2022, kami katakan kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat pertolongan Tuhan. Kami melihat mukjizat Tuhan. Kami melihat tangan Tuhan yang agung memegang tangan kami, menuntun hidup kami. Mari satu kali lagi saudaraku katakan, Tuhan Engkau baik. Engkau baik. Sungguh kami bangga atas setiap perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Ku nyatakan Engkau Tuhan. Mari
Mari saya jemput jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri, katakan, ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat bagi keluargaku. Ku perbuatanmu ajaib. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatanmu ajaib. Di segala jalanku ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Mari lebih sungguh katakan, ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatanmu ajaib. Di segala jalanku ku nyatakan Engkau Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan, mari sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Naikkanlah ucapan syukurmu, sebab yang Ia lakukan bagi Bapak Ibu dan saya sungguh amat baik. Sepatutnya dan selayaknya lah kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk 2022. Tuhan baik bagi hidup kami. Tuhan baik bagi keluarga kami. Tuhan baik bagi pekerjaan kami. Tuhan baik bagi suami istri kami. Tuhan baik bagi anak-anak kami. Tuhan baik dalam pendidikan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dengan hati yang bersyukur kami datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami gak minta apa-apa, kami cuma mau bersyukur. Sebab kami merasakan hari lepas hari kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami. Kami merasakan Tuhan, Engkau tangan-Mu tidak pernah lepas bagi setiap kami. Kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu. Kami merasakan dan kami tahu setiap kemenangan yang kami raih karena Tuhan memegang tangan kami. Kami merasakan, kami menyaksikan. Bahkan kami mengecap kasih Tuhan itu setiap hari. Mari satu kali lagi angkat hatimu Bapak Ibu Saudaraku, katakan bersama. Saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatanmu ajaib. Di segala jalanku ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatanmu ajaib. Di segala jalanku ku nyatakan Engkau Tuhan dan Raja. Mari jemaat Tuhan sendiri nyanyikan. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhan. Amin. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Yes Lord.
Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Ku nyatakan Engkau Tuhan. Engkau yang bangga sekali lagi katakan, ku banggakan. Di segala jalanku ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku banggakan Engkau. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib. Di segala jalanku ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Sungguh kami boleh menyaksikan kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Amin. Setiap kami merasakan dan setiap kami boleh berkata kami siap menjalani hari-hari menuju 2023 dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, yang memegang tangan kami, membawa kami dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, membawa kami dari kemuliaan yang satu ke kemuliaan yang lain, membawa kami naik dan bukan turun, menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sudah membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan yang kami sembah siang hari ini, Tuhan yang membuktikan kebaikannya bagi setiap kami, Tuhan yang membuktikan kasih-Nya, Tuhan yang mati bagi kami, Tuhan yang lahir untuk menebus kami. Sungguh kami bersyukur. Kami sebagaimana kami ada pada siang hari ini Tuhan, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Mari bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih. Di minggu yang terakhir 2022 ini, mari sungguh-sungguh bawa ucapan syukur kepada Tuhan, bawa penyembahan yang terbaik. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Dengan hati yang bersyukur kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Sekali lagi kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mau bersuka di hadapan-Mu, menyambut setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan untuk boleh datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang bersuka, setiap kita yang bersyukur kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh tengok kiri kanannya, boleh kasih jabat tangan atau tos. Katakan selamat hari Natal Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di penghujung tahun. Puji nama Tuhan, waktu tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung tahun. Apapun boleh kita lalui, 2022 kita boleh katakan Tuhan tetap baik. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu datang membawa puji-pujian, biar jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ho! Yes!
datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Umat Tuhan yang bersuka, mari datang satu kali lagi, bawa puji-pujian bagi nama Tuhan. Sing it. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Umat Tuhan yang bersuka katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Dia. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, Lord. Sama-sama serukan Gloria. Haleluya. Haleluya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Sebab kita tahu satu-satunya jalan, satu-satunya hidup adalah dalam nama Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. setiap kita satu kali lagi katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Siapa percaya katakan amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama bilang glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Sekali lagi glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran, amin, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di
Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita yang percaya katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semua tangan di atas kepala katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. Semua glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. siapa dia Bapak Ibu? Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Siapa percaya? Aku percaya, Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bersatu umat Tuhan katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya kekal. Umat Tuhan katakan glory. Glory haleluya. Semua. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya Ada keselamatan. satu kali lagi ya. Glory bagi Tuhan. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Satu kali lagi. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Woo. Glory haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Dengan lantang katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Woo. Sungguh hanya satu-satunya Tuhan, jalan kebenaran dan hidup bagi Bapak Ibu dan saya. Kita yang percaya katakan amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Woo. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku dalam hadirat Tuhan. Di tengah sukacita kita, saya rindu bertanya, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali menghadiri ibadah di tempat ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya, sebab kami rindu menyambut dan mengenal Bapak Ibu sekalian. Belum ada? Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. How great the chasm that lay between
darkness. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Katakan haleluya, haleluya, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has no its grips on me. You have broken every chain. There's salvation In your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Katakan haleluya, haleluya, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Bapak Ibu, lagu ini mengatakan ada saat-saat di mana kita tidak mampu mengandalkan diri kita sendiri, amin. Tapi pada waktu kita tidak mampu, waktu kita memandang kepada Tuhan dan waktu kita menyebut namanya, Tuhan yang menaklukkan kematian itu menolong Bapak Ibu dan saya, amin. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Hallelujah, praise the one. Puji Dia yang membebaskan jiwa kita. That has lost its grip on me. You have. Dia sudah memutus segala belenggu yang membelenggu Bapak Ibu dan saya. Jesus Christ, my living hope. Katakan haleluya, haleluya, praise the one
sets me free. Haleluya. Maut tidak punya cengkramnya lagi buat atas Bapak Ibu dan saya. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Bapak, terima kasih untuk ibadah kedua. Terima kasih di tanggal 25 di penghujung tahun 2022 kami tetap diberi kesempatan untuk memuji-muji, menyembah-Mu Tuhan. Amin. Dan ada di rumah-Mu. Bapak, Thank you, God. berbicara kepada setiap kami, nyatakan isi hati-Mu sehingga kami tahu bukan hanya tahun 2022 Tuhan menyertai kami, sampai tahun 2023, 24 dan seterusnya. Tuhan Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap firman-Mu, urapi setiap kata-kata hamba-Mu, sehingga kata-kata itu bukan hampa, tapi ada kuasa Tuhan di dalamnya bekerja. Dalam nama Yesus. Semua diberkati, katakan amin. Selamat Natal ya semuanya, haleluya. Banyak yang liburan. Oke, kita langsung saja. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat tentang Natal itu dari 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ditanya apa itu Natal, semua kita jawabannya pasti beda-beda. Betul nggak? Karena semua kita punya perspektif yang berbeda-beda. Sama ya, kalau kalian mic ini apa bentuknya? Warnanya apa? Mungkin semua kita akan memberi inspirasi atau jawaban-jawaban yang berbeda sesuai perspektif kita. Nah, sama hari ini kita akan belajar di firman Tuhan 4 Injil sinoptis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apa pandangan mereka tentang Natal? Kita mulai dulu dari kitab Markus. Mengapa kitab Markus? Karena Markus itu ditulis pertama kali dibandingkan kitab Matius, Lukas, dan Yohanes. Coba kita lihat Markus 1 ayat 1 dan 2. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Dia tidak mencatat tentang silsilah, kan? Betul nggak? Yang catat silsilah itu siapa? Kitab apa? Ada yang tahu? Matius dan Lukas. Yohanes dan Markus tidak pernah mencatat tentang silsilah. Ingat ya?
Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ini bicara siapa? Ada yang tahu di siapa? Yohanes Pembaptis. Markus menulis kitab waktu Yesus telah berumur 30 tahun. Dia enggak menceritakan Yesus dari mulai baby, lahir di mana, keluarga siapa, tempat di mana. Enggak, Markus tidak menulis sama sekali tentang itu. Dia cuma ngomong inilah silsilah Yesus Tuhan kita. Dimulai dari seorang yang namanya Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu, Anda tahu Markus siapa? Ada yang tahu nggak Markus? Markus disebut Yohanes Markus namanya. Markus itu punya paman, namanya siapa? Barnabas. 17 tahun dia pergi bersama dengan Paulus ke Antioquia, ikut misi penginjilan. Masih muda, pergi dia di sana. Tetapi waktu mengalami aniaya, dia takut, dia pulang. Maka itulah sekali lagi dia mau ikut Paulus, Paulus marah. Kita nggak layak ngajak orang yang kita lagi pelayanan pulang. Haleluya. Ya kadang-kadang hal ini terjadi ya di gereja Tuhan. Maka itu kita harus tenang, dan itu kita sebagai hamba Tuhan juga sering gitu ya. Kami hamba-hamba Tuhan juga berbeda pendapat itu biasa. Gebrak meja itu luar biasa. Ya kaget ya, lihat pendeta gebrak meja, lempar gelas itu bisa terjadi. Jadi waktu Markus ini adalah 17 tahun, anak rohani banget loh. Dia anak mami sebenarnya, karena kalau Anda baca di kitab Markus, Anda akan tahu sebenarnya siapa Markus. Markus tuh anak orang kaya. Nama ibunya juga Maria. Jadi ada jangan kaget loh. Nama Maria di Alkitab tuh banyak. Ibu Yesus namanya siapa? Yang mengurapi Yesus dengan minyak siapa? Yang ikut KKR kemarin Ibu Maria. Ibu Maria Sagala. Haleluya. Yang mau foto terus sama Pak Kamarudin kemarin. Dipegangi terus, Bu, yang lain juga mau foto ketahuan nih. Nama Maria itu banyak, kurang lebih ada 7 di Alkitab ya. Jadi saran saya Anda download kamus Alkitab. Itu sangat menolong. Kalau Anda cari kata Maria, dia muncul semua. Ya, Maria Sagala yang enggak ada di situ. Maria di Alkitab maksud saya gitu. Ya. Jadi Markus ini nama ibunya Maria. Ya, Yohanes Markus. Jadi waktu Petrus di penjara, ditangkap, mereka berdoa di rumah Markus. Yohanes Markus ini di rumah Maria. Mereka berdoa, tiba-tiba Petrus itu dibebaskan karena penjara jebol. Dia pulang, dia ketok pintu. Rode buka, lihat Petrus. Dia senang banget, dia cerita, dia lupa buka pintunya. Alkitab mencatat. Ingat, kita mencatat gerbang rumah mereka. Rumah yang punya gerbang itu orang kaya. Gitu ya, dari situ ditahu bahwa keluarga Markusnya orang kaya. Itu maksudnya cerita kalau Anda baca di Alkitab. Jadi Markus itu cinta Tuhan, muda, berani, tapi dia gagal gitu ya. Tapi dia kembali pergi bersama pamannya Barnabas. Pergi kembali ke Siprus, haleluya, pelayanan misi. Jadi kalau Anda pergi ke Yunani, di tengah-tengah itu di Patmos ada Siprus, ada pulau-pulau di sana gitu ya. Kalau mau pergi sana tuh bagusnya bulan September, haleluya. 16 hari mengitari Patmos, Tesalonika, Korintus, haleluya. Sampai ke Turki. Jadi Bapak Ibu, Anda melihat Markus menulis kitab ini, dia perkirakan sebenarnya dia mencatat tulisan-tulisan Petrus. Jadi Petrus yang ngomong dia catat. Ya, dia memang anak rohaninya Petrus akhirnya gitu ya. Dan akhir hayat Paulus sangat membutuhkan Markus loh. Berkali-kali Paulus minta Markus datang. Ya.
menjadi anak rohani Paulus juga. Dulunya kelas, tapi di akhir pelayanannya mereka baik banget dan luar biasa ikatan mereka berdua. Nah, saya sedikit kisah ini, saya ingin menyatakan apa yang diinginkan Markus tentang Yesus yang dia tidak catat sebagai Yesus yang lahir di Romawi, tapi dimulai Yesus pelayanan 30 tahun. Karena pada waktu itu Yohanes baru berkata gini, Behold, the Lamb of God. Lihat anak domba Allah. Membuka tali sepatunya pun aku enggak layak. Aku harus semakin kecil, tapi dia harus semakin besar. Dan dengan kerendahan hati, Yesus minta Yohanes membaptis dia. Ingat tuh ya, jadi Markus ingin menyatakan, kitab Markus ini temanya adalah Yesus dikenal sebagai seorang hamba. Karena pada masa itu ada kelas-kelas di masyarakat yang dikuasai Romawi. Sengaja mereka memecah belah, ada atas, tengah, menengah, dan bawah. Maka itu dia datang sebagai hamba sehingga semua orang boleh menerima dan mengenalnya. Maka itu tujuan Markus menulis kitab ini adalah ia ingin menggambarkan, tidak peduli Anda lahir di mana, kota mana asalmu, apapun jabatanmu, itu enggak peduli. Bukan apa yang kamu katakan, tapi apa yang kamu lakukan. Itulah yang menyatakan siapa kita. Sekali lagi saya katakan, dia enggak peduli kamu lahir dari mana, kota mana asalmu, apa yang kamu katakan, atau apapun yang kamu miliki. Tetapi apa yang kamu lakukan, itulah menyatakan siapa kamu. Nah itu Anda lihat, dia sebagai hamba, tapi dia melakukan banyak mujizat. Kalau kita baca kitab Markus, mungkin mulai dari Markus 4 itu semua mujizat gitu ya. Oke, sekarang kita di kitab kedua, Matius. Matius 1 ayat 1. Nah, lain lagi kan? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ada aneh nggak ayat ini? Daud dulu apa Abraham dulu ya? Harusnya anak Abraham, anak Daud. Tapi ditulisnya anak Daud, anak Abraham. Kapan Yesus dikenal sebagai anak Daud? Ada orang buta. Dia nggak bisa lihat, tapi hatinya melihat. Yesus anak Daud, kasihani aku. Ayat itu ya muncul. Nggak ada yang manggil Yesus anak Daud, kecuali orang buta itu. Saya yakin dia diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk memanggil Yesus anak Daud, untuk menggenapi firman Tuhan. Kalau Anda lihat kitab, siapa Matius ya? Ada yang tahu nggak Matius siapa? Matius nama lainnya siapa? Ya Tuhan ampuni mereka. Kemarin di Holy-nya Miracle ya, ibu-ibu oma-oma, kuisnya keren loh, ayat Alkitab. Filipi 4:13, maju ibu. Bunyinya apa? Filipi 4:13. Segala perkara, maju ibu, langsung hafal loh. Ayat lagi, maju lagi. Oma-oma nih, umur 70. Si Hombing sayang ditanya. Ayu. Yang lain aja, yang lain. Votemer kalah dengan oma-oma. Matius itu Lewi, nama lainnya. Pekerjaannya apa? Pemungut cukai. Jadi Matius itu dipanggil waktu dia lagi bekerja. Lagi nagih utang, Yesus lewat. Ikut saya. Langsung ditinggalin, dia ikut Yesus. Yesus makan di rumahnya.
Orang ngomong, kok dia makan di rumah orang berdosa? Dan Alkitab mencatat, Yesus sahabat orang berdosa. Halo? Aku datang untuk mencari yang hilang. Aku datang mencari orang yang berdosa. Bukan orang yang sehat yang perlu tabib. Tapi orang sakit. Itu Kristen ya. Kristen itu mencari orang yang berdosa loh. Bukan mencari orang yang baik. Bukan mencari orang yang diberkati. Tuhan datang mencari kita yang sakit, yang berdosa. Dan semua kita ini adalah orang berdosa. Tapi yang sudah diampuni. Jadi kalau kita sakit, banyak hal yang kita alami, bengkelnya di gereja, udah haleluya. Ya, harusnya waktu kita punya banyak masalah, banyak pergumulan, yang benar ya datangnya ke Tuhan, betul nggak? Jangan datang ke hantu, ke dukun. Hal itu kita justru datang ke tempat-tempat yang nggak layak kita datangin. Ya tambah kacau lah gitu ya. Justru harus Anda mendekat ke teman-teman persekutuan, ke teman-teman orang percaya, nasihatnya kepada orang benar. Semakin Anda nggak baik, Anda semakin ngumpul nggak baik, semuanya berantakan. Matius ingin menggambarkan bahwa Yesus yang lahir yang bayi itu adalah seorang raja. Maka itu dia menulis kitab Matius terperinci, detail, garis-garis keturunan. Ingat ya, Matius ini menulis garis keturunan dari laki-laki. Kalau Lukas itu dari garis keturunan perempuan. Jadi kalau Matius Anda akan menemukan mana keturunan imam, mana keturunan raja. Detail dia tulis. Karena surat ini ditujukan kepada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi perlu detail. Apalagi bicara hierarki. Sangat penting bagi orang Yahudi. Keturunan siapa, anak siapa gitu ya. Nah Matius menuliskannya sedemikian rupa. Nah biasa lihat tukang pajak ya. Pasti detail, haleluya. Dia tahu yang kecil-kecilnya, angka-angkanya tahu, detail dia gitu. Jadi bayi yang lahir itu raja bukan bayi. Maka itulah orang Majus dari timur datang. Kurang lebih 2000 km dari Babel, Irak, diperkirakan orang Majus dari sana. Diperkirakan juga orang Majus itu adalah keturunan Daniel dan sahabat-sahabatnya. Karena Daniel, Sadak, Mesak, Abednego itu orang yang masih muda, dibuang di sana kan, diangkut, ingat itu. Dan mereka nggak pernah pulang kampung. Dan diperkirakan orang-orang Majus itu adalah keturunan-keturunan mereka. Minimal mereka adalah orang-orang di bawah Daniel mentornya. Maka itu mereka pintar menghitung perbintangan. Waktu mereka datang tuh berbulan-bulan loh baru nyampe. Jangan kita pikir kita seperti ke Holy Land gitu ya. Naik mobil nyampe, enggak, berbulan-bulan mereka nyampe. Maka itu orang Majus datang mempersembahkan apa? Emas, mur, dan kemenyan. Emas itu lambang raja, mur itu lambang kekudusannya, dan kemenyan itu lambang kematiannya. Dia raja, dia bukan hanya bayi, tapi dia raja. Ya, Matius menggambarkan Yesus seperti itu. Detail urutannya. Nah, ingat ya tadi Markus itu ngomong ini, enggak peduli kamu dari mana, tapi apa yang kamu lakukan, itulah kamu di dalam Kristus. Tapi bagi Matius, Yesus yang hari ini lahir, itu adalah raja. Maka itu waktu Herodes mendengar, ada raja lain yang akan muncul, shock dia. Ya, dia akan bantai semua anak 2 tahun ke bawah. Herodes adalah pembunuh orang-orang yang rohani. Jadi kalau hari ini ada orang yang melemahkan Anda di dalam Tuhan, di dalam pelayanan, kasih tahu dia, kamu nih Herodes. Ya, sadar nggak kita kadang-kadang dalam pelayananmu bisa terjadi. Kadang-kadang kita nggak bisa terima kalau ada orang baru melayani,
mungkin lebih bertalenta, lebih hebat, lebih apa aja deh. Kita mencoba menjegal dia, menutup pelayanannya. Cuma kita yang bisa. Tidak, Alkitab ngomong. Ya, kalau Anda lakukan itu, kita sama dengan Herodes. Ada yang nama anaknya Herodes? Biasanya anjing kita di rumah namanya Herodes. Siapa nama anjingnya? Herodes. Haleluya. Serem ya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini luar biasa. Bapak Ibu, Matius itu termasuk dalam 12 murid Yesus. Yohanes Markus masuk nggak? Nggak masuk. Ya. Yohanes Markus enggak masuk. Barnabas masuk nggak? Nggak masuk. Paulus masuk nggak? Bingung kan? Enggak lah, jelas Paulus enggak. Karena Paulus kan bertobat setelah Yesus mati. Betul nggak? Dia dapat penglihatan kan? Yang murid Yesus kan hidup bersama-sama zaman Yesus. Silas masuk nggak? Enggak. Jadi sebenarnya ada 7 rasul lain di luar 12 murid Yesus itu. Ada yang hafal nggak 12 murid Yesus? Udahlah Pak Abed, hafal kan 12 murid Yesus? Kalau gitu saya yang bayar, makasih ya. Udah 3 orang aja murid Yesus siapa? Matius atau Lewi ya? Hah? Siapa-siapa murid Yesus? Apa? Simon disebut Petrus, terus Andreas, Andreas saudaranya ya. Apa lagi? Yakobus anak Alfius, Yohanes. Iya Tuhan. Yuk kita buka, coba lihat nih, ingatin aja. Matius 10 ayat 2 sampai 4. Jadi di catatan Matius kita temuin Maria, Yusuf, malaikat, Herodes gitu ya. Orang Majus ada Matius tulis. Inilah nama ke-12 rasul. Itu pertama siapa? Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Bapak Ibu kalau Anda khotbah ini sebenarnya udah cukup 12 ini. Andreas itu enggak terkenal seperti Petrus. Padahal yang mengenalkan Petrus kepada Yesus itu Andreas. Yang mengenal Nathanael juga anak membawa ikan itu Andreas. Dia tuh konektor ulung. Ya, dia nggak sehebat Petrus, tapi peran dia mengkoneksi. Haleluya. Ya harusnya kan Andreas kalau nggak berbesar sih bisa jealous kan, betul nggak? Kok saya kenalnya dia lebih hebat dipakai Tuhan? Yakobus anak Zebedius. Yakobus anak Zebedius yang nulis kitab Yakobus. Dan Yohanes saudaranya yang nulis kitab Yohanes. Terus Filipus terkenal bikin mujizat kan. Dari satu daerah dia tiba-tiba ada di Kaisarea. Bisa hilang gitu loh. Bartolomeus, orang buta itu nih ya. Thomas yang ragu-ragu itu. Matius pemungut cukai itu. Yakobus anak Alfius. Tadius. Terus Simon orang Zelot. Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yudas terakhir diganti siapa? Matias ya. Matias. Jadi Bapak Ibu kalau Anda baca Alkitab itu hati-hati, nama Yohanes banyak, nama Maria itu banyak, ya nama Simon itu banyak, ya banyak deh. Kalau Anda baca Alkitab ada lagi 4 wanita waktu Yesus mati di kursi itu, ada 4 wanita di bawah itu, 4-4-nya namanya Maria.
Ada cek di Alkitab ya. Udah kaget Maria yang mana nih? Ya. Kurang lebih ada 7 Maria di Alkitab ini. Ya. Nah, maka itu Anda perlu download kamus Alkitab. Anda klik dia muncul. Gitu ya, bisa penjelasan komplit. Kita nggak usah cari-cari lagi kayak dulu buku banyak-banyak dibuka satu-satu gitu ya. Nggak usah. Klik itu kita bisa tahu, kita baca pelan-pelan. Itu Lukas. Oke, tadi ya Matius. Sekarang kita Lukas. Nih, Theophilus yang mulia. Ini temannya, sahabatnya Lukas. Bapak Ibu, Lukas siapa? Ada yang tahu nggak Lukas ini siapa? Halo, pekerjaan apa Lukas ini? Tabib, medis, ahli medis, dokter sekarang. Maka itu kalau kita nemuin catatan-catatan Lukas, itu sangat urutannya terperinci, detail, dan bahasanya bagus. Karena dia orang berpendidikan. Termasuk dia nyinggung temannya yang kaya ini. Karena kitab Lukas menyatakan Yesus sebagai anak manusia. Dia datang terhadap orang yang papa, terhadap orang-orang yang miskin, yang terabaikan, wanita-wanita yang gak dianggap. Ya, Yesus Kristus datang kepada mereka. Maka itu dia menggambarkan Yesus sebagai bayi di palungan, dan malaikat datang kepada para gembala. Bicara orang yang terpinggirkan. Ya, paham ya? Itu Lukas. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas ini menulis kitab Lukas. Selain kitab Lukas dia tulis apa lagi? Ada yang tahu? Ampuni Tuhan. Kisah Rasul ya. Itu tulisan Lukas. Seperti yang saya katakan tadi, dia menulis silsilah Yesus dari garis keturunan wanita. Maka itu dia banyak mengangkat wanita. Dia memuji-muji wanita. Pelayanan wanita yang menyertai pelayanan dia dan Paulus. Dia menulis untuk orang yang terpinggirkan, anak-anak, semua diangkat oleh dia. Bayi itu bukan raja, tapi Tuhan yang mengosongkan diri menjadi manusia. Dan Lukaslah yang mencatat bahwa bayi itu harus disunat di hari ke-8. Mengapa hari ke-8? Karena vitamin K pada hari ke-8 itu sedang banyak-banyaknya. Supaya tidak terjadi pendarahan. Alkitab itu keren memang ya. Pak Albert disunat hari keberapa Pak? 40 tahun. Tapi medis sudah canggih ya. Jadi waktu Lukas menggambarkan bahwa Yesus sebagai anak manusia, ia sepenuhnya tergantung kepada Roh Kudus. Amin. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Lukas itu menggambarkan bahwa Yesus sepenuhnya tergantung dengan Roh Kudus. Sama dengan kita hari ini. Sebagai manusia, sepenuhnya kita tergantung kepada Roh Kudus dalam hidup kita. Paham ya penggambaran yang terakhir Yohanes.
Coba kita lihat dulu Yohanes 19 ayat 25. Nih. Mau mati ini mana anunya? Remote TV dia mati 20 detik lagi. Udah. Dekat salib Yesus berdiri ibunya. Ibunya Yesus namanya siapa? Saudara ibunya namanya siapa adiknya? Maria juga. Maria istri Klopas, Yohanes Markus, dan Maria Magdalena. Kalau Ibu Maria Sagala ada di zaman itu tertulis juga, Bu. Ya, 4 Maria ada di sini, haleluya. Maria 1, Maria 2, Maria 3 gitu ya. Oke, kita ngeliat itu. Sekarang Yohanes 1 ayat 1. Yohanes ini menurut kitab Yohanes 1, 2, 3 surat Yohanes dan kitab Wahyu ya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya coba lihat. Ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan berikannya kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, kalau Anda lihat ini apa yang ada di gambar? Yang menggambarkan Tuhan itu. Jadi Yohanes ingin menyatakan Yesus itu sisi kealahannya. Kealahannya. Benar-benar Tuhan yang dahsyat. Yohanes ingin menggambarkan itu. Dan Natal itu dimulai di sorga. Bukan di bumi. Maka itu berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita tidak menemukan Maria, enggak menemukan Yusuf, enggak menemukan bayi dalam palongan, kandang, cerita-cerita orang Majus. Tidak pernah kita temukan di sini. Yohanes langsung menceritakan bahwa Natal itu dimulai dari surga. Dan dari surga dia turun ke bumi untuk menyatakan kealahannya. Amin. Dan dia ngomong gini, kalau Anda baca Yohanes, banyak banget kata-kata seperti ini. Akulah gembala, akulah roti hidup. Betul kan? Akulah air hidup, akulah terang dunia. Ada 9 kata-kata seperti itu. Yohanes ingin menggambar kepada kita gini, dunia ini gelap tanpa terang yang sesungguhnya. Tanpa firman itu. Tuhan enggak suruh kita hendak kamu jadi terang. Tapi Tuhan berkata gini, kamu adalah terang. Halo? Kamu adalah terang. Dunia ini sedang gelap. Keluarga kita sedang gelap. Kalau kamu terang, kamu menerangi keluargamu. Menerangi keluargamu itu bukan hanya doa, duit juga, haleluya. Ya, bukan apa yang Anda katakan tadi, tapi apa yang Anda lakukan. Itu ya. Kita ini terang, di mana gelap ada itu sebenarnya harus pergi waktu Anda ada. Waktu Anda kita sebenarnya tempat itu yang tadinya enggak damai jadi damai. Bukan ada kita karena jadi masalah. Coba perhatikan baik-baik. Maka itu dia datang untuk menerangi dunia ini. Dan terang itu ada pada Anda dan saya. Dan Tuhan berkata, Anda yang harus menerangi bumi ini. Pernah nggak kita sebagai orang Kristen ngomongin, kok orang Kristen masih gitu? Ya?
Orang Kristen kok masih minum-minum? Kristen kok suka ngomongin kita? Kristen kok gitu? Nggak pernah ada yang ngomong kita. Kok kamu agama ini kok gitu? Oh, kok agama gini gitu? Enggak kan? Kebanyakan kita orang Kristen dia ngomong gitu. Mengapa orang ngomong gitu? Karena kamu terang. Kamu gelap, dia ngomongin. Kalau dia nggak ngomongin kita, mungkin kita udah abu-abu. Udah biasa dia mah. Enggak ketahuan lagi kekristenannya. Dia udah kompromi. Ingat gambar-gambarnya saya perlihatkan? A dan B, ingat tuh ya? Udah abu-abu. Udah mendekati gelap. Enggak bisa terang lagi. Bapak Ibu, waktu kematian Tuhan, jam 12 sampai jam 3 itu gelap gulita. Dan Jumat Agung di Yahudi itu enggak pernah terjadi gerhana, enggak pernah. Karena matahari dan bulannya berseberangan. Satu garis lurus, enggak pernah terjadi. Bumi di tengah-tengah. Tapi hari itu waktu Yesus disalib, gelap gulita selama 3 jam. Ngapa gitu? Karena terang sesungguhnya itu Tuhan, bukan matahari. Haleluya. Amin. Kok dia ngomong gelap? Sumber terang sesungguhnya itu Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mau hidup terang, kita harus tinggal dalam terang itu. Maka itu Musa enggak ngapa-ngapain, dia cuma berendam di hadirat Tuhan, keluar bercahaya wajahnya. Ya, Bapak Ibu, selama kita terang, gelap enggak pernah menguasai kita. Kalau hari ini mungkin banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini, banyak sakit, lemah lah, itu inilah. Jangan-jangan ada kegelapan melingkupi kita. Ya, Bapak Ibu percaya bahwa selama kita terang, gelap tidak pernah menghampiri kita. Sampai kapanpun, udah. Kalau kita masih bisa digapai-gapai oleh kegelapan, ada yang gelap dalam hidup kita. Ya, saya berdoa semua kita sampai akhir tahun sehat-sehat, baik-baik saja. Karena pengalaman saya di akhir tahun itu kadang-kadang ada serangan mendadak. Banyak saya doain orang di akhir tahun. Benar. Waduh, di ICU, ya kemarin sudah ada, tapi udah sembuh. Kita doain gitu ya. Banyak yang ngalami seperti itu. Di akhir tahun, waduh, tengah malam tahun baru gitu ya. Masuk ICU gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan semua. Saya yakin kita akan melangkahi tahun 2022 dan masuk 2023. Sungguh kita bersyukur loh. Memang nggak lama, 7 hari lagi kan. Tapi 7 hari itu bisa banyak hal terjadi. Tapi bagi kita yang hidup dalam terang, kegelapan nggak pernah melingkupi kita. Nah, kita belajar dari hal-hal ini. Ada kesimpulannya gini, Bapak Ibu. Kesimpulannya gini ya. Semua kita mengalami Natal. Tapi respon kita, pandangan kita terhadap Natal itu masing-masing kita pasti berbeda. Jadi kalau orang lain berbeda dengan kita menerima Natal itu, ya jangan diambil pusing, betul nggak? Bagi dia, Yesus sumber berkat. Karena mungkin dia diberkati banget. Bagi dia, Yesus adalah penyembuh. Karena disembuhkan dari sakit penyakit. Bagi dia, Yesus adalah penolong. Karena ia pernah ditolong oleh Tuhan. Ya, bagi dia, Yesus adalah yang memberi pengampunan. Yang terlalu banyak hidupnya dalam dosa. Semua kita punya pandangan yang berbeda tentang Yesus, tentang Natal itu. Ya, karena kita lihatnya dari kacamata yang berbeda. Yang kedua, peristiwa kelahiran Tuhan itu benar-benar ada, bukan dongeng. Ya banyak orang nggak percayalah masa Tuhan jadi bayi, betul kan? Dilahirkan dari seorang wanita. Tapi saya kasih tahu hari ini, itu benar-benar fakta. Bukan dongeng-dongeng. Yang ketiga, Yesus itu benar-benar Tuhan.
Jesus is a true God. Benar-benar Allah. Amin. Jadi hari ini kalau keluargamu ada yang gak kenal Tuhan, ya ibadah Natal kayak sedih banget nih. Papa nggak ikut, mama nggak ikut misalnya. Anaknya sedih loh. Dilihat keluarga lain tuh foto sama-sama dengan apa dong? Dengan badut, dengan Sinterklas gitu. Dia mau foto, ibunya nggak ada, mamanya nggak ada. Maka itu kadang-kadang kita harus hati-hati kalau kita ini ngadakan ulang tahun anak kita di panti asuhan. Bagus kelihatannya. Tapi kadang-kadang Anda nggak sadar, Anda sedang menoreh kekecewaan juga buat anak-anak itu. Norehnya gimana? Waktu Anda bagi-bagi bingkisan, Anda kan datang suami istri anak-anak. Habis itu Anda foto kan? Anak-anak itu nggak punya ayah ibu. Dia tetap terluka. Karena pernah ada satu kesaksian di anak-anak gitu. Dibawa loh. Karena dilihat tuh orang foto sama ayah ibunya, dia nggak punya. Jadi saran saya kalau di sana kasih jangan foto ayah ibu di situ, tempat lain aja gitu. Ya, kan dia lihat yang lain punya ayah ibu, dia kagak punya. Karena hal itu bisa terjadi. Oke, saya akhiri dengan kisah ini. Bapak Ibu, ada sekelompok burung biasa itu suka migrasi ya. Tergantung cuaca, angin, banyak hal yang berpengaruh. Dikisahkan ada seekor burung pipit, dia ada di tempat yang panas. Tadinya Adam lama-lama panas di selatan, dan dia mulai migrasi ke utara yang dingin. Biasalah kita gitu ya, panas hidupnya, susah gitu ya, menderita. Kita mencoba migrasi, cari kerjaan, cari apa lagi tuh, pasangan, cari apa lagi tuh, ya banyak yang kita cari karena kita merasa panas di situ. Sama dong Mubit, dia pergi ke utara, Adam, mulai dingin, dia nggak sadar. Salju itu mulai ada di kepak-kepak sayapnya. Lama-lama dingin, dia nggak sadar, jatuh dia ke bumi. Kenapa? Udah bersalju sayapnya, udah beku, jatuh dia. Dia ngomong ini, Tuhan tolong saya. Ya, udah kebungkus salju semua kan? Tuhan tolong saya. Semakin lemah suaranya. Tiba-tiba yang datang seekor kerbau. Kerbau datang gitu kan? Tiba-tiba kerbau kencing tepat di burung itu. Wah, dia ngomel. Tuhan kerbau, kencingin gue lagi. Tapi dia baru sadar air kencing itu kan hangat. Mulai membuat dia bisa cair kan saljunya. Belum sempat dia napas lebih lega, ditambah bonus dibeolin lagi oleh kerbaunya. Bruk ditutupin. Beol kerbau tuh hangat Pak Albert. Pak Albert belum pernah ya? Nanti cobain di sana ya. Dekat rumah saya itu banyak kerbau. Waktu dibeolin, bus, ngomel kan, nggak bernapas kan? Tapi lama-lama semua salju di tubuhnya cair. Dia mulai bisa kipas-kipas lagi kan? Wah, bersyukur dia nyanyi, mulai senang gitu. Tapi dari jauh ada seekor kucing datang. Kucing mulai ngais bersihin. Dia pikir kucing ngajak bercanda. Ternyata terakhir kucing, makan dia. Haleluya. Ya. Apa artinya Bapak Ibu? Kadang-kadang kesukaran itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan ya. Mungkin ditambah dengan orang lain yang membebani kita kayaknya dengan banyak hal. Sadar nggak? Tapi Tuhan bilang itu baik bagimu. Halo?
itu justru membebaskan apa yang kau hadapi. Kita pikir orang yang baik, yang bersih-bersih kita gitu ya, betul nggak? Yang mungkin mulai membebaskan kita kan udah happy nih, datang lagi teman ngajak main. Benar, itulah yang membunuh kita. Paham ya? Kadang-kadang iblis tuh gitu tuh, ya. Dia bisa pakai orang lain, karena dia nggak bisa nyerang kita langsung. Dia pakai orang lain untuk membunuh kita, membunuh iman kita, masa depan kita. Tapi teman-teman yang menasehati kita dengan keras, kita nggak mau. Seperti kerbau itu, ya, gue maunya gini, tapi Tuhan ingin melepaskan kita dengan caranya. Jadi kalau tahun 2022, 2020 kita udah ngalami banyak hal, betul kan? Pekerjaan, bisnis, rumah tangga, kita ditolong Tuhan. Apa sulitnya sih 2023, pandemi udah gak ada lagi, betul kan? Pasti Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan berkati. Ya, tali yang biarin aja. Kita nyanyi semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Wanita katakan semua baik. Semua baik. Amin. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup,
Gantian katakan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku ayo kita bangkit berdiri, katakan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku biar musik menyembah Tuhan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Biar itu menjadi kekuatan bagi kami. Semua baik apa yang kami alami di dalam Tuhan. Seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka punya pandangan terhadap Natal, terhadap Yesus yang ajaib itu. Biarlah kami juga punya sesuatu dalam hati kami, cara memandang Tuhan yang benar. Yes. Bapak, hamba berdoa buat umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Mereka tetap kuat, tetap sehat, dan tetap diberkati. Pekerjaan-pekerjaan mereka di depan di tahun 2023, bisnis mereka bangun. Kami tahu mereka membangunnya dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang setia, yang Kau nyatakan bagi hidup mereka. Terima kasih buat imam-imam musik, hamba-hamba-Mu yang telah melakukan pelayanan, worship leader, singers, pemain musik, pemandu OHP, sound system, multimedia, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan hal yang paling sederhana, kami melakukannya untuk Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku dalam Tuhan, angkat dua tanganmu, polalah engkau dengan kasih setia Tuhan. Tuhan yang menguatkanmu, meneguhkanmu, memberi rahmat-Nya senantiasa setiap pagi baru bagimu. Pulanglah engkau
dengan penuh sukacita. Damai dan sejahtera melingkup engkau mulai hari ini sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus, yang menerima sama-sama katakan Amin. Amin. Bapak Ibu,